Kita saat ini sedang berada pada bulan Sya'ban, dan hampir pula kita berada pada tengah Sya'ban. Biasa kita sebut dengan nisfu Sya'ban. Tinggal sedikit lagi kita akan didatangi oleh bulan Ramadan. Maka saya perlu mengingatkan kepada para jamaah, para santri yang barangkali masih punya hutang puasa tahun kemarin. Mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, mau laki-laki, mau perempuan, mau pemuda atau pemudi. Pokoknya masih punya hutang puasa. Maka jangan sampai lupa, terlewatkan bahwa kita dulu pada tahun kemarin, bukan dulu ya, dulu mungkin juga waktu masih muda barangkali kalau jamaah yang sudah tua sekarang. Dulu waktu nom-nomanin dablek, kak poso misalnya kan. Jadi diingat-ingat, masih ada sedikit waktu ini, sekitar 17-18 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Ya, barangkali kalau tahun kemarin sajalah, kalau yang perempuan barangkali sedang haid, barangkali hutang 10 atau 15, masih ada waktu untuk mengqadhanya, membayar hutang puasa tahun kemarin. Ayo diingat-ingat lagi tahun kemarin saja. Kalau yang tahun kemarinnya itu juga harus diqadha. Tapi ini wis kadung, sudah mulai mendekati bulan Ramadan. Paling tidak yang tahun kemarin saja diingat-ingat hutangnya berapa hari. Barangkali kalau yang laki-laki gak mungkin haid kan. Kalau di surat Al-Baqarah itu ayat 184, ayatnya apa? Di juz 2 sufha 7, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi barangkali tahun kemarin ada yang sakit, ya sakit panas atau sakit gudiken atau sakit meriang. Panas sama dengan meriang ya. Habis itu atau ada yang sedang bepergian mudik, mudiknya ke Sumatera, ke Kalimantan, naik kapal misalkan, capek sehingga nggak kuat puasa. Mungkin hutang 2 hari 3 hari dibayar. Jangan sampai dilupakan, nggak boleh. Kita ini kalau hutang ke manusia sering belum lunas. Hutang uang ke teman, ke saudara belum lunas atau tidak lunas. Nah, tapi kita hutang ke Allah ini jangan sampai juga tidak tuntas. Malu. Hutang ke manusia belum lunas atau tidak lunas, hutang ke Allah juga tidak tuntas. Hutang ke manusia ruwet, hutang ke Allah juga mumet. Karena apa? Ya itu tadi, lupa hutangnya. Jangankan yang dulu-dulu, yang tahun kemarin saja ternyata kita lupa. Entah hutang 3 hari atau 4 hari, lupa. Tapi misalkan, Ustadz, saya punya hutang ini 4 hari atau 5 hari ya. Nah, maka yang dihitung adalah yang banyak. Misalkan ingatnya 4 atau 5 hari, berarti 5 hari. Punya hutangnya 5 hari atau 10 hari ya, berarti 10 hari. Dihitung yang banyak. Jangan sampai, Ustadz saya ingatnya hutang 5 atau 10 hari, tapi yang dilakukan hanya 5 hari bukan 10 hari. Itu mencari amannya. Karena kita ini sering khilaf dan lupa. Sering lupanya juga sering khilafnya daripada ingatnya. Maka jangan sampai kita pada tahun ini menyambut datangnya bulan Ramadan tapi masih meninggalkan hutang tahun kemarin. Dosa hukumnya kalau dengan sengaja meninggalkan atau tidak menuntaskan hutang yang mana urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Bukan hanya kepada manusia. Kepada manusia saja hakul adami kita, kalau kita masih meninggalkan hutang kepada manusia, itu masih harus ditagih.
meskipun kita sudah wafat, apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau punya hutang karena haid ya diqadha, punya hutang karena sakit kemarin diqadha, punya hutang karena bepergian diqadha, kecuali kalau memang punya penyakit yang menaun, yang memang tidak ada harapan sembuh, misalkan penyakit apa yang tidak memungkinkan untuk puasa, katakanlah penyakit kanker misalkan, katakanlah. Nah, penyakit kanker itu dari sekarang sampai puasa ke depan ternyata belum sembuh, maka hanya cukup untuk membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha karena sakitnya menaun. Kemudian kalau sudah lansia, sudah sepuh sekali, tidak sanggup untuk berpuasa karena sudah sangat sepuh, sangat tua, maka tidak perlu mengqadha, hanya membayar fidyah. Besarannya berapa? 1 mud. 1 mud itu 600 gram, maka dibulatkan saja menjadi 1 kilogram beras atau 1 porsi makan 1 hari. Tapi kalau hanya untuk yang haid, sakit, bepergian, ibu hamil, ibu menyusui, maka cukup mengqadhanya saja. Tapi kalau untuk ibu hamil atau menyusui, takut khawatir kepada bayinya saja, maka itu mengqadha dan juga membayar fidyah. Begitu ya.